Nuno Espirito Santo resmi latih Nottingham Forest. Nottingham Forest hari ini mengonfirmasi penunjukan Nuno Espirito Santo sebagai pelatih tim utama. Nuno Espirito Santo kembali ke Liga Inggris usai ditunjuk melatih Nottingham Forest. Manajer asal Portugal itu ditugaskan membawa si merah lolos dari jurang degradasi. Nuno bergabung dengan kontrak selama 2,5 tahun dan akan memimpin laga pertamanya pada Sabtu 23 Desember 2023 ketika Nottingham berhadapan dengan Bournemouth. Resmi Presnel Kimpembe tekan kontrak baru hingga tahun 2026. PSG sudah mengonfirmasi perpanjangan kontrak dari Presnel Kimpembe. Sang pemain menekan kontrak baru berdurasi 2 tahun ke depan dan akan tetap berada di Parc des Princes hingga tahun 2026 nanti. Sebelumnya muncul keraguan terkait masa depan dari pemain asal Prancis tersebut bersama klub PSG saat ini. Namun hal tersebut kini sirna pasca ia menekan kontrak baru bersama tim masa kecilnya itu untuk beberapa tahun ke depan. Neymar akan lewatkan Copa America 2024. Dokter timnas Brasil Gianni Rodrigo Lasmar menyebut bahwa masa pemulihan dari Neymar membutuhkan waktu yang cukup lama atau sekitar 9 bulan lamanya. Oleh karena itu Neymar masih akan terlalu dini untuk comeback pada gelaran Copa 2024. Ini masih terlalu dini, tak ada gunanya untuk melewatkan langkah agar bisa pulih lebih awal dan mengambil resiko yang tidak diperlukan. Ekspektasi kami adalah dia akan bersiap kembali di awal musim 2024 di Eropa yang mana pada bulan Agustus mendatang, ujar dari dokter timnas Brasil tersebut. Barcelona pinjam Lionel Messi dalam satu pertandingan. Kabar transfer perihal kepulangan Messi ke Blaugrana memang akan terus beredar. Terlebih situasi saat ini sang legenda tidak bermain sepak bola menyusul gagalnya Inter Miami ke babak playoff sehingga kabar tersebut kembali gencar ke permukaan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Barcelona akan membawa Lionel Messi kembali dengan status pinjaman untuk satu pertandingan dengan dalih memberikan perpisahan yang lebih pantas. Namun Laporta mengakui bahwa ia tidak yakin apakah hal tersebut sesuai dengan peraturan dari FIFA. Barcelona masih percaya bisa juara La Liga. Di klasemen Liga Spanyol sementara Barcelona sedang duduk di peringkat keempat dengan koleksi 35 poin dari total 17 laga yang telah dimainkan. Mereka tertinggal 9 poin dari Girona di puncak klasemen sementara. Barcelona memang sedang jalani periode sulit. Di 5 laga terakhir Barcelona cuma menang 2 kali dengan sisanya 2 kali seri dan 1 kali kalah. Musim ini memang masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi, dan Presiden klub Barcelona Joan Laporta masih optimis kalau timnya bisa naik ke puncak klasemen lagi untuk bisa menjuarai Liga. Masuk kamar ganti wasit, Allegri didenda ratusan juta rupiah. Pelatih Juventus Gianni Max Allegri didenda sebesar 10.000 euro atau sekitar 170 juta rupiah karena masuk ke dalam ruang ganti wasit dan bersikap kasar usai Bianconeri ditahan Genoa 1-1 dalam lanjutan Serie A pada akhir pekan lalu. Dirangkum dari Football Italia, Allegri marah kepada wasit David Massa yang tak memberikan penalti pada Juventus usai Mattia Bani menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti sendiri. Ia juga protes kepada Ruslan Malinovskyi yang tak dihukum kartu merah meski melakukan pelanggaran keras terhadap Kenan Yildiz. Bayer Leverkusen tak terkalahkan di 25 laga. Bayer Leverkusen membuat rekor usai kemenangan telak atas Bochum. Pasukan dari Xabi Alonso jadi tim pertama yang tak terkalahkan di 25 laga awal musim ini. Kemenangan atas Bochum menjadi kemenangan ke-13 Bayer Leverkusen di Liga Jerman. Mereka semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 42 poin, unggul 4 angka dari Bayern Munchen di bawahnya. Bayer Leverkusen juga belum terkalahkan hingga pekan ke-16 Bundesliga Jerman. Hebatnya lagi Bayer Leverkusen juga tak terkalahkan di semua kompetisi sejak awal musim ini. Liverpool hajar West Ham United. Liverpool berpesta di babak perempat final Carabao Cup 2023. Bermain di Anfield Stadium, Liverpool sukses menundukkan West Ham United dengan skor telak 5-1. Courtois mencetakkan 2 gol di laga ini, sedangkan 3 gol lainnya dicetakkan oleh Dominic Szoboszlai, Cody Gakpo, dan juga Mo Salah. West Ham sempat sekali mencuri gol hiburan via Jarrod Bowen. Sayangnya gol ini tidak menghindarkan kekalahan timnya dari Liverpool. Hasil ini menjadikan Liverpool sebagai tim terakhir yang mencapai semifinal. Liverpool menyusul Chelsea, Fulham, dan juga Middlesbrough yang lebih dahulu lolos.
Hasil drawing Carabao Cup potensi final Liverpool versus Chelsea. Drawing Carabao Cup digelar tak lama usai laga Liverpool versus West Ham United. Hasilnya Middlesbrough bersua dengan Chelsea dan Liverpool bentrok dengan Fulham. Hasil undian ini melebarkan peluang Chelsea dan Liverpool bertemu di babak final. Duanya akan mengulangi laga puncak Carabao Cup 2022 nanti mampu menyingkirkan lawan-lawannya di babak semifinal. Semifinal Piala Liga Inggris dijadwalkan berlangsung 2 leg. Pertandingan pertama digelar di pekan kedua Januari 2024, sementara leg kedua digelar 2 minggu berselang. Liverpool singkirkan West Ham, Jurgen Klopp kritik atmosfer dari Anfield. Jurgen Klopp terlihat tidak puas dengan para penggemar Liverpool meski anak asuhnya berhasil membekuk West Ham United di ajang Carabao Cup. Ia menyayangkan atmosfer yang disuguhkan oleh para penggemar di Anfield tampaklah tidak bergairah. Klopp merasa para penonton yang baru saja mendapatkan hasil imbang di Liga Inggris pada pekan kemarin ketika berhadapan dengan MU tidak terlalu semangat dan ia meminta lebih banyak lagi untuk pertandingan penting ketika berhadapan dengan Arsenal besok. Klopp menyayangkan untuk ukuran stadion Anfield yang dikenal begitu angker bagi tim-tim lawan, tetapi atmosfer pada laga ini terlihat sunyi. Inter Milan tersingkir di babak 16 besar Coppa Italia. Juara bertahan Inter Milan tersingkir di babak 16 besar Coppa Italia 2023-2024. Inter dipermalukan peluangnya usai takluk dengan skor 1-2 di extra time. Inter sempat unggul lebih dahulu lewat Carlo Augusto di menit ke-92. Namun peluangnya kemudian membalas lewat aksi dari Pogba dan juga Ndoye. Betis sarankan Ramsdale pergi saja dari Arsenal. Dengan adanya Euro pada musim panas tahun depan, Ramsdale harus bisa membuktikan diri agar bisa dipanggil ke timnas Inggris. Oleh karena itu, ex-pemain dari Arsenal yakni Emmanuel Petit menyarankan agar ia pindah saja dari Arsenal. Kalau saya Ramsdale, tak ada keraguan bahwa saya akan meminta hengkang pada Januari, kata Petit dilansir dari The Mirror. Manchester United mau putus kontrak Jadon Sancho. Nasib Jadon Sancho semakin merana. Man United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memutus kontrak dari Jadon Sancho. Sky Sport melaporkan, Manchester United berencana untuk memutus kontrak Jadon Sancho apabila tidak ada klub yang berminat untuk bisa mendatangkannya di bulan Januari. Kebijakan itu tengah dibahas seiring dengan proses akuisisi MU oleh Sir Jim Ratcliffe. Konglomerat pimpinan dari Ineos tersebut dikabarkan akan menerapkan pendekatan yang lebih kejam terkait kontrak dari sang pemain dengan tujuan memprioritaskan kultur yang tepat dan strategi rekrutmen daripada kepentingan bisnis. Usaha Milan angkut bek Arsenal ini bakal berakhir sia-sia. Usaha raksasa Serie A AC Milan untuk bisa mendatangkan Jakub Kiwior tampaknya akan berakhir sia-sia karena Arsenal dilaporkan enggan melepas sang pemain. Dilansir dari Evening Standard, Arsenal tak akan melepasnya pada bulan Januari nanti. The Gunners enggan melepas Kiwior karena beberapa pemain mereka mengalami cedera. Sebut saja Jurgen Timber yang cedera sejak awal musim lalu. Lalu belakangan ini ada Takehiro Tomiyasu dan juga Thomas Partey yang ikut tumbang. Tottenham mulai tikung MU untuk jasa Jean-Claire Todibo. Asa Manchester United untuk bisa mendatangkan Jean-Claire Todibo di musim dingin nanti menemui kendala baru. Tottenham dilaporkan akan mulai bergerak untuk bisa mendapatkan jasa bek milik Nest tersebut. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United berpotensi gagal mendapatkan Jean-Claire Todibo karena Tottenham mulai bergerak untuk bisa mendatangkan sang pemain. Menurut laporan dari Romano, Tottenham benar-benar serius ingin mendatangkan Todibo ke London Utara karena mereka lagi kekurangan sektor bek tengah. Tottenham juga harus membayar mahal untuk jasa Todibo di musim dingin nanti. Nest dikabarkan menginginkan tidak kurang dari 40 juta euro untuk jasa bek timnas Prancis tersebut. Bayer Leverkusen ramaikan perburuan Jadon Sancho. Daftar peminat Jadon Sancho di musim dingin nanti bertambah. Terbaru, Bayer Leverkusen berminat untuk bisa menggunakan jasa sang winger. Dilansir dari 90 Minutes, Xabi Alonso tertarik menggunakan jasa Sancho di musim dingin nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Sancho kemungkinan besar tidak akan pindah secara permanen ke Bayer Leverkusen. Leverkusen dilaporkan hanya akan meminjam sang winger di mana ada klausul pelepasan permanen di dalam kontrak peminjaman tersebut. Winger Barcelona jadi pengganti Jadon Sancho di Manchester United.
klub Liga Inggris Manchester United sedang memantau winger Barcelona Yani Rafinha untuk menggantikan Jadon Sancho di bursa transfer. Media Spanyol Sport mengabarkan bahwa Rafinha menjadi salah satu sosok yang tengah diincar oleh Setan Merah untuk menggantikan peran Sancho nantinya, dan Barcelona pun dikabarkan siap mendapatnya di bulan Januari 2024 nanti.